Ya jadi benar-benar ya kuasa Allah ya Ambu ya. Ambu juga datang ke sini atas pertolongan Allah juga. Bagaimana saya memperjuangkan pasien-pasien ini gitu ya, supaya saya tetap tinggal di sini dan mengurus, itu sangat sedih dan penuh perjuangan lah. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Wilda dan aku lagi bersama Ambu. Halo, Lanjut dari part yang sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam lagi gimana sih terbentuknya rumah pejuang kanker Ambu ini sampai detik ini. Nah, kita tanya yuk. Nih Ambu, jadi aku mau tanya-tanya lagi nih, kalau gimana sih awal mula adanya rumah pejuang kanker Ambu sampai ada nih sampai sekarang ini? Awal mulanya alhamdulillah gitu ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ambu bisa seperti ini gitu ya. Ambu sama Allah itu diberikan cobaan yang sangat berat gitu ya. Diberikan hidayah lewat anak yang kedua. Dan anak yang kedua lah yang bisa membawa Ambu seperti ini. Gitu. Dulu anak Ambu itu terkena kanker. Awalnya sih, ya awalnya anak Ambu sakit kelenjar getah bening, diobatin sampai 6 bulan waktu itu. Akhirnya selesai kelenjar getah beningnya itu, akhirnya itu diangkat dioperasi Ambu? Minum obat selama 6 bulan gitu ya. Alhamdulillah kempes, yang akhirnya setelah itu anak terbentur lewat tembok, yang akhirnya seminggu 2 minggu dia demam terus. Ke beberapa dokter itu tidak menyatakan apa-apa, hanya demam biasa. Lama kelamaan demamnya nggak berhenti, akhirnya ada titik kuning di matanya itu. Kebenturnya bagian mana Ambu? Bagian kepala. Oh, bagian kepala jatuh di gitu ya? depan ini, Okay. jidatnya ini gitu. Nah disitulah awalnya Ambu nggak percaya kalau itu suatu penyakit gitu ya. Ambu sempat ke beberapa alternatif, orang pintar juga gitu. Akhirnya tidak membuahkan hasil dengan baik. Yang akhirnya lama-lama ada perubahan juling, merah juga, yang akhirnya menonjol keluar. Kami bawa ke Cicendo, ternyata sudah stadium 4, yaitu kanker. Dan itu tuh cepat banget juga ya Ambu ya? Iya, karena itu ganas, jadi cepat perkembangannya. Setelah di Cicendo, waktu itu Ambu nggak sempet bawa dulu ke rumah sakit ya, karena terus terang terpentok dengan biaya gitu ya. Terpentok dengan biaya, nggak punya apa-apa gitu ya, anak sakit, akhirnya didiamkan sampai keluar, sampai kering. Akhirnya waktu itu anak Ambu lagi nonton bola, pecah, si matanya tuh pecah, Matanya? iya pecah gitu, yang udah nonjol keluar kan kering tuh di luarnya itu, akhirnya pecah, kegores lewat baju, pendarahan hebat gitu. Dibawa ke, waktu itu jam 8 malam, Ya Allah. dibawa ke UGD Garut. Dari Garut cuma 1 malam, paginya langsung dibawa ke Cicendo. Di Cicendo 2 minggu untuk cek segala macem. Akhirnya dirujuk ke Hasan Sadikin untuk kemoterapi dulu gitu. Itu awalnya perjalanan itu ya, pahit pedihnya ya, merasakan selama bertahun-tahun itu. Sampai dari awal masuk IGD Garut, IGD Cicendo sampai RRSAE, sampai 2,5 tahun itu nggak pulang-pulang. Pulang-pulang itu bawa jasad. Ceritanya panjang. 2 tahun Ambu berjuang. Jadi Ambu ini seorang pejuang juga ya Ambu ya? 2,5 tahun gitu berjuang untuk anak. Sampai ngontrak di daerah Cibarengkok, saksinya sekarang masih ada semuanya, rumahnya yang Ambu sewa selama 2,5 tahun itu. Dan Ambu berjuang di Bandung itu dengan anak aja? Waktu itu dengan suami, ya dengan suami waktu itu. Anak Ambu kan ada 2 ya Ambu ya. Yang pertamanya saat itu ada di yang pertama saya itu ditinggal di Garut bersama kakak Ambu karena harus sekolah. Iya.
selama 2 tahun setengah berjuang, bener-bener dari tahap Ambu mengalami juga seperti ibu-ibu di sini ya Ambu. Jadi Ambu tuh ngerasain, oh gini rasanya jadi ibu-ibu yang sekarang. Merasakan pahit pedihnya seperti apa gitu ya, kekurangan makan, kekurangan obat gitu, segala macam lah. Semua kebutuhan itu memang terasa sama sekali gitu ya. Nah, waktu itu gitu ya, alhamdulillah gitu, Ambu punya salah satu lembaga yang membantu Ambu. Sampai sekarang masih ingat kok. Ya. Ya jadi benar-benar ya kuasa Allah ya Ambu ya. Ambu juga datang ke sini atas pertolongan Allah juga. Dan gimana nih sampai akhirnya Ambu dari seorang pejuang yang anaknya berjuang melawan kanker sampai akhirnya Ambu punya lembaga yang juga menaungi kanker, rumah pejuang kanker Ambu ini. Nah, alhamdulillah waktu itu Ambu ada yang namanya Ibu Lisa ya. Ibu Lisa itu dia punya radio 99er ya. 99ers ya gitu, sampai sekarang pun dia nyupport rumah pejuang kanker Ambu. Waktu itu Bu Lisa kan dia suka bakti baksos ya ke RSHS kayak gitu, lama-lama kenal yang akhirnya dia membantu untuk sewa kontrakan, dan dia mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk support untuk operasional sehari-hari. Nah, alhamdulillah sampai sekarang manjang gitu. Pertama ada berapa orang Ambu di sini? Kalau pertama udah lama sekali ya, Ambu juga lupa langsung banyak, karena memang waktu itu yang pertama ada rumah singgah itu hanya yang mendirikan Ambu gitu waktu itu gitu ya. 9 tahun silam ya. Iya, waktu itu ada sama mantan suami juga gitu waktu itu. Gitu. Ada banyak langsung, karena baru ada 2 kalau nggak salah. Waktu itu Ambu sama yang lain gitu. Jadi banyak banget gitu yang berjuang bareng di sini Ambu. Jadi Ambu ini juga berjuang lepas dari mantan suami Ambu berjuang juga sendiri di sini bersama orang-orang yang benar-benar membantu Ambu juga. Gitu, alhamdulillah. Ya, dengan semua segala ujian Ambu. Ya, wow, luar biasa sih ujian Ambu, itu memang sangat berat gitu ya, yang menimpa Ambu dari awal gitu ya. Pertama nikah sampai mempunyai anak, sampai sekarang pun ya ujian itu selalu ada. Cuman Ambu selalu masalah itu, masalah kecil hilangkan, masalah besar kecilkan. Selalu itu yang Ambu, dan Ambu selalu bersyukur kok Allah memberikan ujian kepada Ambu itu gitu, karena kamu itu kuat, kamu itu bisa gitu ya. Nah, disitulah alhamdulillah ujian-ujian itu bisa dilewati dengan baik. Nih Ambu, jadi kan ini dibangun oleh Ambu dan orang-orang yang support itu di 2012. Nah, Wilda tuh pertama kali kesini, setahu Wilda namanya Rumah Cinta Anak Kanker ya Ambu ya. Tapi baru setahun ke belakang, ya setahun kurang lah kira-kira, itu tuh berganti nama menjadi Rumah Pejuang Kanker Ambu. Itu tuh kenapa Ambu bisa berganti nama gitu? Ya, baik, akan Ambu perjelaskan gitu. Ambu ini setelah kepergian anak yang kedua, memang Ambu mengurus Rumah Cinta Anak Kanker dengan suami waktu itu gitu ya. Sekarang udah jadi mantan. Dia bersama dia, tapi 9 tahun ini gitu kami ngurus sama dia bareng, 8 tahun deh kalau nggak salah. Karena 1 tahun kesini kan menjadi ganti nama ya, Rumah Pejuang Kanker Ambu gitu. Kenapa bisa ganti? Karena Ambu sama abahnya sudah berpisah, sudah bercerai. Ini yang terbaik ya. Ada satu masalah. Akhirnya Ambu ya berdua sama anak sekarang menjadi berganti nama Rumah Pejuang Kanker Ambu, karena waktu itu digugat sama dia gitu. Ambu yang suruh menyingkir dari rumah ini, Ambu bilang nggak bisa karena kontrakan sudah Ambu bayar selama 2 tahun, anak-anak semua saya yang urus gitu ya. Tanpa dia pun saya bisa gitu. Yang akhirnya sekarang sudah 2 tahun menjalani perpisahan tanpa dia pun ya alhamdulillah saya bisa kok. Itulah pahit sih perjalanannya, perjuangannya, bagaimana saya memperjuangkan pasien-pasien ini gitu ya, supaya saya tetap tinggal di sini dan mengurus. Itu sangat-sangat sedih dan penuh perjuangan lah gitu. Iya Bu, benar. Sampai akhirnya adalah nama Rumah Pejuang Kanker Ambu. Iya, sekarang alhamdulillah udah tenang, udah bahagia.
Dan berarti sudah lepas dari rumah cinta anak kanker Sudah ya? lepas, Benar-benar sudah lepas lepas, nama, iya. nama cinta dan rumah kanker ambu itu benar-benar beda. Beda, gitu ya, Ambu? iya. Oke. Oke deh, Wilda juga mau tanya Ambu, hal terberat apa yang Ambu yang menurut Ambu tuh paling sulit banget selama perjalanan Ambu bersama Rumah Pejuang ini? Yang sebenarnya gini ya, apapun yang Ambu kerjakan gitu ya lillah, insya Allah gitu ya, nggak pernah jadi buat beban dan tidak dibuat beban gitu. Sebenarnya banyak kesulitan itu, cuman alhamdulillah Ambu selalu mendapatkan gitu jalan keluarnya dengan baik gitu ya. Yang paling tersulit banget itu kebutuhan obat. Sebenarnya kebutuhan obat anak leukemia itu kan dari awal sampai 5 tahun 6 tahun kan itu harus minum kan tiap hari gitu. Sedangkan kan satu orang anak itu kan minum ada yang 1, ada yang 2, ada yang setengah, ada yang 1/4 gitu kali 1 bulan gitu, itu rutin gitu. Hal-hal yang terberat tapi alhamdulillah sih gitu ya. Ada terus gitu ya. Kamu atur si efisien mungkin walaupun anak harus minum 1 bulan. Kamu nggak kasih 1 bulan tapi ini untuk 2 minggu dulu ya gitu, diatur dimuter ya. buat yang lain dulu. Tapi alhamdulillah gitu semuanya tidak pernah sampai sekarang pun telat anak-anak minum obat gitu. Ambu ngerasain gak Ambu ketika ada, ya pasti ada yang pergi duluan, ada yang meninggal, sakit banget ya Ambu ya? Nah rasanya? itu sakit banget. Maksudnya gitu ya. aku aja yang baru bergabung di sini 1,5 tahun, mungkin itu rasanya pas ada yang ditinggal tuh, aduh senyum mereka hilang, ketawa mereka hilang. Ambu 9 tahun gimana perasaan Ambu? Wah Nah kuat itu banget. gitu, karena kamu anak-anak itu sudah dianggap menjadi anak kamu sendiri gitu ya, karena Allah menitipkan anak-anak ini gitu ya. Kamu diambil anak kamu sama Allah, tapi Allah menitipkan anak-anak yang lain untuk menjadi anak kamu itu banyak sekali. Satu persatu Allah ambil gitu. Itu ujian buat Ambu. Coba kamu bisa kuat enggak? Kamu bisa bertahan enggak gitu ya? Dengan rasa sakit kamu gitu, dengan rasa kepedihan kamu. Anak-anak itu kemarin bercanda, ceria, main, tiba-tiba malam demam, drop, masuk UGD, 3 hari kemudian meninggal. Di situ rasa sakit Ambu itu merasakan itu, aduh, tidak bisa dinilai dengan apapun rasa sakit Ambu. Tiba-tiba Ambu ngahuleng ngalamun, ya Allah gitu, ya Allah, kuatan itu saja. Apalagi orang tuanya gitu. Sehari-hari loh anak-anak selama bertahun-tahun gitu sama Ambu, senyumnya, bercanda, tiba-tiba memeluk Ambu kayak gitu. Tiba-tiba besok lusanya demam tinggi-tinggi meninggal gitu. Wah iya sih, itu paling kayak ya Allah. Kadang kalau lagi main kesini juga tuh kita lagi ketawa terus lagi langsung mikir kayak, aduh gimana kalau ketawa mereka tiba-tiba hilang. Ya, kayak gitu itu benar-benar. Wah, makanya momen-momen terindah ini gitu tidak pernah Ambu lewatkan. waktu nggak bisa dibayar Nggak bisa dibayar dengan apapun. Siang main, malam masih pada main bercanda di kasur gitu ya, tiba-tiba ngedrop gitu. Nah itulah yang Ambu merasa nggak kuat itu ya. Oke, jadi di sini juga aku mau menjelaskan dari cerita Ambu tadi bahwa rumah cinta anak kanker yang dulu pernah ada itu sekarang sudah lepas dari Ambu, dan Ambu sekarang benar-benar mengelola sendiri rumah pejuang kanker Ambu ini dengan anak-anak yang sama, dengan alamat yang sama, masih dengan rumah singgah yang sama juga. Jadi untuk para donatur yang dulu pernah ada di rumah cinta anak kanker bersama Ambu, sekarang bisa langsung mendonasikan lagi, menjadi donatur lagi di rumah pejuang kanker Ambu, karena ini tuh sempat miscommunication gitu ya Ambu ya, ada kesalahpahaman yang rumah cinta anak kanker sekarang ini atau rumah pejuang kanker Ambu sekarang apa. Jadi di sini benar-benar menjelaskan bahwa dengan anak-anak yang sama, rumah singgah yang sama, alamat yang sama juga, cuma berganti nama, rumah cinta anak kanker menjadi rumah pejuang kanker Ambu. Bisa langsung ke Ambunya langsung sendiri. Ada di web juga ya Ambu ya. Di situ juga udah tertera namanya Rumah Pejuang Kanker Ambu gitu. Ada yang mau disampaikan Ambu buat teman-teman semua atau apapun itu? Ambu ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya.
buat pada para volunteer juga yang sudah support Rumah Pejuang Kanker Ambu, yang sudah membantu meringankan beban kesulitan anak-anak pejuang kanker ambu. Dan alhamdulillah hatur nuhun, terima kasih para volunteer yang sudah memperjuangkan perjuangan anak-anak pejuang kanker ambu. Ambu ucapkan terima kasih, hatur nuhun, sesakumuluhur kasiron, sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, berkah dan sukses. Hatur nuhun. Ambu juga kuat, Ambu juga harus sehat biar bisa ngerawat anak-anak, biar bisa kita ketemu lagi, menebar kebaikan selalu pastinya. Ambu yang kuat, Ambu yang sehat, pokoknya Allah selalu bantu Ambu deh gitu ya. Amin. Wilda belajar banyak banget dari Ambu, doanya. dan ketika Wilda ada masalah, Wilda inget Ambu kayak, wah iyalah masalah Wilda tuh cuma segini banget, Ambu tuh udah yang wow besar banget, dan ya udah healing banget ke diri sendiri. Kalau bersyukur itu penting, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, itu juga penting banget. Ambu terima kasih banyak sudah menjadi Ambu sampai detik sekarang, sudah menjadi kuat, sudah Inilah menjadi kehidupan. wow the best. Qadarullah, Allah sudah memberikan takdir ya Iya, benar. kepada umatnya itu masing-masing dengan cara berbeda. Dan Ambu bersyukur bisa ketemu dengan yang Yoda, teman-teman volunteer lainnya yang sudah datang support Ambu lahir batin. Ambu sangat bersyukur, alhamdulillah. Takdir Allah nggak pernah salah ya Ambu ya, pasti baik. Kalau merasa nggak baik belum, tunggu aja. Oke deh Ambu, terima kasih banyak. sama-sama. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, iya, kayak gitu. Kesal. Itu Gak malu. Iya.